Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ikan kawan ya, saya cangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency ya. Bitcoin ini udah mulai mantap jiwa ya, dia udah kembali lagi di area 116.000 US dollar. Ethereum di area 3,8 ribuan teman-teman. Apakah Ethereum akan segera naik ke area 4.000? Semoga saja ya. Sedangkan kalau kita lihat dari Fair and Greed Index, dia di area 54, naik 2% ya, dari 52 ke 54. Indeksnya altcoin di area 34. Serta di sini teman-teman kalau kita lihat ya dari persentase Bitcoin dominance, dia naik dia turun teman-teman. Dari 61 kali ini di area 60,6%, dan Ethereum dia naik ya dari 11, sekian persen kali ini di area 12%, karena kita melihat ya price daripada si Ethereum itu juga udah naik cukup signifikan teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat secara overallnya untuk altcoin juga naik ya, termasuk ada XRP, BNB, di sini Solana ya. Jadi malam hari ini secara overall di sini mengalami kenaikan. Teman-teman udah pada running profit belum ini? Kalau mungkin DCI di harga kemarin koreksi ya udah senyum-senyum sendiri kan. Nah, serta kalau kita lihat teman-teman ya untuk kinerja dalam sektornya meme coin juga mantap jiwa ya. Seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP ini naik semua. Pengu juga naik 11% brother, mantap ya Pengu ini. Nah, terus kalau kita lihat Bong naik 6%, Trump, SPX, Floki ini juga naik 6%. Jadi secara overall ya meme coin juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman. Jadi buat kalian semua nih yang udah pada running profit, silahkan teman-teman jangan lupa untuk taking profit. Nah, sesuai dengan permintaan teman-teman semua ya, Bang tolong bahasin tentang Pengu dong, prospek kedepannya gimana, apakah Pengu benar-benar bisa kill zero dan sebagainya. Oke, kita akan bahas perihal Pengu. Nah, jadi di sini teman-teman ya, analis itu mengatakan Pengu segera bisa menyaingi Dogecoin setelah terdaftar di bursa utama. Wah, ngeri ya pesaing Dogecoin. Nah, di sini kalau kita lihat ya, seorang pakar kripto baru-baru ini memprediksikan harga Pengu akan melonjak mendekati harga Dogecoin dengan target peningkatan sebesar 70%. Jadi prediksi ini muncul setelah pengumuman daftar Penguins oleh bursa kripto utama yaitu Robinhood. Jadi pakar memprediksikan nih Pengu itu akan mengalahkan Dogecoin dalam postingan terbaru di platform X. Secara pakar kripto bernama Allking itu memprediksikan harga token Pengu akan melonjak dan bisa menyamai harga dengan Dogecoin. Prediksi ini muncul setelah Robinhood secara resmi mengumumkan pencatatan Pengu di platform mereka, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau harganya sama dengan harganya Dogecoin, bro, ya berarti di kisaran kepala 0,2 dolaran ya. Pengu itu bisa ke area 0,1 US dollar aja udah full senyum banget teman-teman, apalagi ke area 0,2 US dollar. Serta menurut Allking, pencatatan ini membuka peluang bagi investor retail untuk berbagi kesukaan viral Pudi Penguins. Nah, tanpa harus membeli NFT yang mahal. Jadi Robinhood mengumumkan pencatatan Pengu bersama beberapa token populer lainnya seperti Bong ya. Terus di sini Penat, ada XLM. Nah, meskipun reaksi pasar awal relatif datar, para analis yakin bahwa Pengu memiliki keunggulan dibandingkan token lainnya. Karena apa? Di sini teman-teman, fondasi proyek yang kuat. Jadi analis yang dikenal sebagai trader teori ya juga menyoroti nilai Pengu sebagai alternatif bagi investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari keseluruhan keberhasilan mereka. Nah, jadi di sini kalau kita lihat karena NFT semakin mahal dan eksklusif, Pengu memberi pemegang token kesempatan untuk berbagai pertumbuhan mereka tanpa harus memasuki pasar NFT. Dan kita ketahui bersama-sama teman-teman ya, untuk Pengu sendiri ya, dia itu udah diajuin ETF-nya teman-teman. Jadi ya semoga saja ya pintu gerbang ETF-nya si Memcoin itu terletak pada kesuksesan daripada Dogecoin nanti. Kalau Dogecoin itu bisa jebol ke mana ETF gitu teman-teman, tidak menutup kemungkinan seperti PP, Pengu, Bong ya,
Trump itu juga akan lolos juga teman-teman. Cuman ya tetap step by step. Nah, aktivitas paus dan keterlibatan masyarakat mendorong lonjakan harga Pengu. Jadi data on-chain itu menunjukkan bahwa investor besar atau wealth telah meningkatkan kepemilikan mereka secara signifikan. Mencapai puncak 3 bulan sebanyak total 4 miliar token pada tanggal 5 Agustus. Kenaikan ini terjadi pada saat harga Pengu turun di area 0,04 menjadi 0,03 yang menunjukkan apa bahwa para paus membeli ketika harga turun dengan harapan harga akan naik lagi. Selain itu, Ciboy ya baru-baru ini mengajukan formulir 14B4 untuk mendaftarkan ETF Pengu. Nah, jadi udah ada beberapa meme coin ya teman-teman yang udah diajuin ETF-nya terhadap SEC. Nah, terus di sini melalui Canary yang semakin memperkuat momentum bullish. Jika disetujui ini akan semakin melegitimasi ya token tersebut dan membukanya ke pasar keuangan tradisional serupa dengan upaya yang sedang berlangsung untuk menciptakan produk terregulasi untuk Dogecoin dan mata uang kripto utama lainnya. Terus di sini kalau kita lihat juga tokenomic dan dukungan komunitas yang kuat. Jadi lebih dari sekedar metrik perdagangan, keterlibatan komunitas Pengu ya sangat mengesankan di mana akun resmi token tersebut menyatakan bahwa mereka kini mendapatkan rata-rata 908 juta tampilan harian di X dengan target mencapai 1 miliar teman-teman. Angka ini meningkat 3 kali lipat dalam 3 bulan terakhir. Nah, jadi menurut teman-teman Pengu ini gimana? Kalau menurut saya pribadi masih ada prospek, masih ada kemungkinan lah ya Pengu itu bisa kill zero lagi teman-teman ya. Atau alias dia itu bisa ya mungkin di harga Dogecoin gitu kan, saya aminkan teman-teman. Karena kalau dia di harga Dogecoin kan otomatis lumayan agak mahal gitu kan. Kita punya di bawah 1000 token aja itu udah senyum-senyum sendiri, apalagi kalau kita memiliki lebih dari 1000 token. Wah, apa nggak auto motor baru cair ini gitu kan. Cuman ya tetap disclaimer teman-teman, prediksi itu nggak 100% akurat, cuman ya setidaknya ya paling nggak kita punya lah ya entah 50 ataupun 100 token Pengu gitu teman-teman, biar apa nanti semisal ya kan harganya benar-benar bisa ke harga situ kan setidaknya kita juga menikmatin profitnya. Dan semoga saja Pengu bisa ke situ, melihat dari basis komunitasnya, melihat dari timnya, terus kita juga melihat dari price-nya cukup bagus lah ya, dari pergerakan chartnya dia juga nggak terlalu jomplang banget gitu. Jadi masih ada prospek kemungkinan ya untuk si Pengu itu bisa grow up lagi. Oke, jadi mungkin ini dulu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan salam cuan.